Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru yang saya banggakan dan saya muliakan. Ada informasi menarik yang akan saya sampaikan pada video kali ini, di mana ya ada kado spesial lah dari pemerintah di bulan Februari untuk para guru. Nah, tentu ini yang sangat ditunggu-tunggu oleh semua para guru. Mudah-mudahan ini bisa segera terrealisasikan, karena informasi ini Bapak Ibu juga sebenarnya bisa mendapatkannya di berbagai sumber ya, termasuk di YouTube itu sudah banyak juga yang membahasnya. Nah, apa sajakah itu? Oleh karena itu, Bapak Ibu harus tetap menyaksikan video kali ini, tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Nah, Bapak Ibu tentunya pasti sudah penasaran kira-kira apa sih yang diberikan oleh pemerintah, kado spesial apa sih yang diberikan oleh pemerintah di bulan Februari ini ya, di tahun 2025 khususnya untuk para guru ya, terutama mungkin guru-guru yang sudah tersertifikasi maupun yang belum tersertifikasi. Jadi dari informasi yang banyak beredar ya, mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah melihat di media kemarin ya, terkait dengan isu bahwa THR dan gaji ke-13 itu ditiadakan. Tetapi Bapak Ibu nggak perlu khawatir, di mana ternyata Menteri Keuangan itu sudah mengkonfirmasi terkait dengan adanya THR dan gaji 13 ya untuk di tahun 2025 ini. Jadi kita tinggal menunggu waktu aja ya, karena biasanya THR ya akan dicairkan ketika nanti di menjelang mau Lebaran, sedangkan untuk yang gaji 13 ya tentu masing-masing daerah berbeda-beda ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa Menteri Keuangan itu telah mengkonfirmasi bahwa anggaran untuk pembayaran tunjangan hari raya atau THR dan gaji 13 ya, bagi para guru pada tahun 2025 itu sudah diamankan. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir akan hal tersebut. Nah, sebelumnya mungkin Bapak Ibu mendengar sempat beredar bahwa THR dan gaji 13 itu akan dihapuskan. Namun berita ini telah dibantah oleh pemerintah. Ya, hari ini pun itu juga sudah dibantah oleh beberapa menteri ya yang terkait dengan isu adanya pemberhentian THR dan gaji 13 ini. Nah, dengan adanya sebenarnya kepastian anggaran ini, para guru itu tidak perlu lagi khawatir tentang pencairan THR dan gaji ke-13 pada tahun 2025. Kemudian yang tidak kalah menarik lagi itu adalah skema baru penyaluran tunjangan profesi guru ini bagi ASN. Jadi kalau mungkin selama ini Bapak Ibu guru itu mendapatkan tunjangan sertifikasi gurunya atau profesi guru ya, yang selama ini juga ternyata masih mengalami berbagai macam kendala ya, masalah yang belum terselesaikan ya Bapak Ibu. Saya tidak bisa menyelesaikan ya, karena masing-masing daerah itu berbeda-beda. Jadi yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa pemerintah itu telah mengubah mekanisme pencairan tunjangan profesi guru ASN yang sebelumnya itu dilakukan melalui pemerintah daerah. Jadi kalau dulu skema lamanya itu dari pemerintah pusat ditransfer ke pemerintah daerah, baru di pemerintah daerah itu ditransfer ke rekening masing-masing guru. Nah, tetapi mulai tahun 2025 itu tunjangan profesi guru itu akan langsung ditransfer dari pusat ke rekening, dari pusat ke rekening guru masing-masing ya, tanpa perantara daerah. Nah, tentu ini yang ditunggu-tunggu oleh semua guru-guru ya, karena banyak juga yang berkomentar di YouTube saya ini terkait dengan akan mereka menginginkan bahwa pencairan tunjangan profesi guru itu sebaiknya langsung ditransfer ke rekeningnya masing-masing. Dan yang terpenting itu harus dilakukan setiap bulan, bukan 3 bulan sekali gitu ya. Nah, tentunya perubahan ini memiliki tujuan ya. Tujuannya yaitu untuk mengurangi sebenarnya hambatan birokrasi dan memastikan bahwa tunjangan ini bisa diterima tepat waktu tanpa potongan atau keterlambatan yang mungkin selama ini Bapak Ibu guru itu dapatkan gitu. Jadi mudah-mudahan isu ini itu benar-benar terjadi gitu ya. Tetapi Bapak Ibu juga tidak bisa serta-merta bahwa ketika pemerintah sudah memberikan informasi tersebut kemudian ujuk-ujuk tiba-tiba Bapak Ibu itu menginginkan bahwa besok penerimaan tunjangan profesi guru itu langsung ditransfer. Tidak Bapak Ibu. Jadi itu bertahap masing-masing daerah gitu ya. Dan harapannya tentunya Kementerian Keuangan itu bisa langsung serentak semuanya. Nah gitu, kayak seperti dosen dulu 3 bulan sekali, kemudian sekarang itu biasanya dibedakan. Biasanya yang dapat duluan itu adalah dosen-dosen ASN, baru dosen-dosen non-ASN gitu. Tapi selang waktunya itu hanya cuma 1 mingguan Bapak Ibu. Nah kemudian
Kementerian Pendidikan itu juga sebenarnya sudah mengkonfirmasi bahwa Menteri Keuangan itu telah menyetujui skema baru ini, di mana tinggal proses implementasinya ini sedang dalam proses tahap akhir. Nah, berikutnya itu adalah persiapan transfer langsung untuk tunjangan guru ini. Jadi sebelumnya skema transfer ini langsung diterapkan ya, di mana guru-guru itu diminta untuk memperbaharui dan memverifikasi data rekening masing-masing guru. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mendapatkan informasi terkait dengan Bapak Ibu harus memverifikasi data rekening Bapak Ibu guru, maka segera dilakukan dan pastikan bahwa nomor rekening itu benar-benar milik Bapak Ibu guru gitu ya, jangan sampai salah gitu ya. Karena nanti Bapak Ibu guru itu yang akan mendapatkan dana profesi gurunya itu langsung ke rekeningnya masing-masing. Nah, kalau dulu di dosen itu dihandle oleh masing-masing sekolah gitu. Jadi mereka memiliki satu rekening, bukan satu bank yang sama ya, tapi rekeningnya berbeda-beda. Tentunya biar nanti seragam gitu. Nah, kemudian proses validasi ini sebenarnya bertujuan untuk memastikan bahwa rekening yang digunakan itu valid dan sesuai dengan sehingga tidak ada kesalahan dalam proses transfer tunjangan. Nah, di mana tentunya masih dibutuhkan verifikasi rekening yang akan dilakukan sebelum triwulan pertama tahun 2025, sehingga pembayaran itu dapat dilakukan dengan lancar dan tepat waktu. Nah, kalau misalnya kita lihat dari isu ini ya, apakah nanti itu akan tetap dilakukan triwulan seperti sebelumnya meskipun itu langsung ditransfer ke rekeningnya Bapak Ibu guru? Ya, tentunya saya berharap maupun teman-teman guru itu berharap bahwa tidak lagi dilakukan triwulan ya, tetapi sudah dilakukan tiap bulan. Nah, cuma saja untuk triwulan pertama itu sudah mendekati, biasanya akhir Februari dan awal Maret itu akan ditransfer, maka mungkin skema awalnya itu mungkin baru yang triwulan. Jadi mungkin untuk yang berikutnya mungkin sudah akan menggunakan mekanisme yang tiap bulan. Harapannya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang tidak kalah penting itu adalah yang poin ketiga ini, bantuan untuk guru honorer dan non-sertifikasi ya. Nah, di mana pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Badan Pusat Statistik itu sedang melakukan pendataan guru honorer yang belum memiliki sertifikasi. Jadi ini tentunya kabar baik buat teman-teman guru honorer yang belum memiliki sertifikasi, di mana nanti guru honorer itu yang memenuhi kriteria, ingat ya Bapak Ibu ya, yang memenuhi kriteria. Terkait dengan kriteria ini saya sudah pernah membahasnya di video saya sebelumnya. Bapak Ibu bisa lihat kurang lebih ada tulisan kriteria yang bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah khususnya untuk guru-guru honorer yang belum sertifikasi. Bapak Ibu bisa lihat di video tersebut. Jadi guru-guru yang memenuhi kriteria ini akan menerima bantuan tunai bulanan dengan nominal antara 300.000 hingga 500.000 per bulan. Jadi tidak semua guru honorer dalam hal ini itu akan mendapatkannya ya, tetapi ada kriteria-kriteria tertentu gitu. Nah, tentu ini juga akan menjadi perbincangan nih banyak guru, bahwa biasanya ya kalau saya lihat di komentarnya ya kalau mau memberikan ya berikan aja, nggak perlu pakai kriteria-kriteria. Ya benar juga sih sebenarnya, tetapi kan anggaran itu terbatas Bapak Ibu ya. Kemudian kebijakan ini tentunya bertujuan untuk mendukung kesejahteraan guru honorer yang selama ini belum mungkin mendapatkan tunjangan dari pusat. Nah, Presiden terpilih dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto itu sebelumnya telah menyampaikan rencana ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan guru. Nah, berikutnya adalah realisasi program bantuan untuk guru honorer ya, di mana verifikasi tentunya dan validasi data itu bagi calon penerima itu harus dilakukan dimulai sejak 6 Februari 2025 Bapak Ibu. Nah, kemudian Badan Pusat Statistik itu sedang mengumpulkan informasi berupa nama dan alamat guru honorer yang belum bersertifikasi. Nah, di mana tujuannya itu untuk memastikan bahwa bantuan ini benar-benar sampai kepada mereka yang berhak gitu ya, bukan kepada orang lain. Nah, program ini itu menjadi bagian sebenarnya dari upaya pemerintah dalam memberikan perhatian yang lebih kepada tenaga pendidik non-ASN yang selama ini belum mendapatkan tunjangan profesi dan mungkin selama ini terkucilkan karena
mungkin mereka sudah berjuang tetapi belum mendapatkan hak-hak seperti teman-teman yang sudah tersertifikasi. Dan yang poin terakhir itu adalah proses verifikasi dan juknis penyaluran bantuan tersebut. Jadi ada hubungannya dengan poin yang ketiga Bapak Ibu ya, di mana Kementerian Pendidikan itu akan menerbitkan petunjuk teknis ya atau juknis untuk pencairan bantuan bagi guru honorer non sertifikasi. Nah, juknis ini itu akan menentukan mekanisme penyaluran bantuan, kriteria penerima serta jumlah yang akan diterima oleh masing-masing guru. Nah, saat ini masih ada pertanyaan tentang bagaimana pemerintah itu menentukan siapa yang mendapatkan 300.000 tiap bulannya dan siapa yang menerima 500.000 per bulannya. Itu yang masih menjadi pertanyaan saat ini. Ya, tentunya harus disesuaikan dengan kriteria-kriteria yang ada. Nah, guru honorer itu diharapkan menunggu pengumuman resmi dari Kementerian Pendidikan terkait dengan skema penyaluran serta jadwal pencairan bantuan tersebut. Nah, jadi kalau saya simpulkan Bapak Ibu, pada Februari tahun 2025 ini pemerintah itu memberikan beberapa kebijakan, terutama ia membawa kabar baik bagi para guru ya, di mana yang pertama ya, ada kepastian pembayaran THR bagi gaji THR dan gaji ke-13 khususnya buat guru-guru ASN. Kemudian yang kedua itu perubahan mekanisme pencairan tunjangan profesi guru ASN itu langsung dari pusat ke rekening guru. Nah, terlepas apakah itu dilakukan setiap 3 bulan atau tiap bulan ya, kita tunggu saja informasinya. Kemudian untuk bantuan finansial bagi guru honorer non sertifikasi, mereka akan mendapatkan masing-masing ya minimal masing-masing nominalnya itu mulai dari 300.000 hingga 500.000 per bulan, tetapi dengan catatan itu disesuaikan dengan kriteria-kriteria siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan tersebut gitu. Jadi semua kebijakan ini tentunya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru, menghilangkan hambatan birokrasi, dan memastikan bahwa tunjangan yang diterima dengan adil serta tepat waktu. Oke Bapak Ibu, saya kira begitu informasi yang saya dapatkan. Nanti untuk informasi-informasi yang terbaru Bapak akan saya terus update buat Bapak Ibu guru. Dan bagi Bapak Ibu guru yang ingin mendownload e-book ya, yang mungkin bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu guru sendiri, untuk siswanya, kemudian template PowerPoint yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk mengajar dan lain sebagainya, dan masih banyak lagi, Bapak Ibu bisa download di link yang ada di deskripsi video ini. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.